Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurice di acara Kupas Tuntas Gold pada hari ini tanggal 27 Februari tahun 2023. Rekan trader semuanya, kita memasuki hari yang sangat luar biasa, hari Senin, pasar dibuka lagi, kita bertempur lagi, dan saat ini kita akan menganalisa tentang gold. Rekan trader semuanya, kita melanjutkan apa yang terjadi pada analisa harian kita pada siang hari. Di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana pergerakan gold pada hari ini. Secara tendensi kita bisa lihat tadi di saat masuk pasar Asia, gold mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Akan tetapi setelah masuk di pasar Eropa, gold ini sedikit mengalami penguatan. Dan secara tendensi mingguan pun juga banyak yang bilang bahwa gold ini akan berusaha turun sampai di seputaran 1800 ya, 1800 ya. Oleh karena itu, kenapa saya bilang itu? Karena gini, ini sepakat dan sejalan dengan apa yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika disinyalir akan mengalami penguatan diakibatkan karena sikap hawkish yang diambil oleh The Fed ya. Kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan dilakukan karena dirasakan bahwa inflasi masih sangat tinggi di Amerika, menjadi alasan kenapa indeks dolar Amerika mempunyai peluang yang besar untuk mengalami penguatan. Dan kalau kita lihat indeks dolar Amerika sudah sampai di level 105 ya, artinya dia masih bisa mengalami penguatan dan tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan lebih menguat lebih tinggi lagi ya rekan trader ya. Nah, berbicara tentang gold, kita bisa lihat di sini ada salah satu informasi yang terkait berita-berita ekonomi ya, informasi yang terjadi pada hari ini disinyalir dan diprediksikan bahwa emas selanjutnya di sisi bawah 1800 ya. Kemunduran harian harga emas yang terjadi pada hari Jumat kemarin bisa terus berlanjut pada minggu ini, dan memang secara garis besar pun juga tidak tertutup kemungkinan rekan trader untuk berlanjut terus sampai minggu depan ya, minggu ini maksudnya. Dan kalau kita lihat rekan trader, harga emas tetap berada dalam mode bearish dan dia mendekati level support di sekitaran nilai psikologi di 1800. Hal ini diakibatkan karena dolar Amerika yang terus mengalami penguatan ya. Nah, dan kalau kita lihat juga rekan trader, oke, saat ini memang dia mengalami sedikit penguatan, tapi harap diperhatikan bahwa hari ini rekan trader, hari ini akan ada news kembali lagi pada pukul, kita lihat dulu news akan terjadi nanti pada pukul berapa ini? Pada pukul 20:30 kalau nggak salah ya. Tuh, kembali lagi nih komputer saya. Waduh. Nah, ya 20:30 ada news, dan pada pukul 22:00 waktu Indonesia bagian barat akan ada news juga yang sangat mempengaruhi dolar Amerika. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa menurut analisa saya kenaikan yang terjadi saat ini pada gold bisa saja mengalami pembalikan arah. Bisa rekan trader. Nah, oleh karena itu kenapa saya bilang bahwa gold ini sekarang dia berada di 1811. Memang kalaupun dia naik yang paling tertinggi, artinya dolar akan terjungkal nanti. Memang dia akan mencoba sampai di 1822 ya. Tapi apakah 1822 ini dia memang benar sampai bisa terjadi? Menurut saya tinggi juga sebenarnya ini rekan trader ya. Paling apes-apesnya ya 1817 lah menurut saya ya. 1817 masih bisa dicapai. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa untuk ke depan 1817 ini setidaknya masih bisa dicapai oleh gold pada hari ini ya. Nah, kalaupun memang tendensi yang nanti akan terjadi akibat news memang memberatkan dolar Amerika sehingga penguatan terjadi terhadap gold. Tapi kalau saya lihat ya, tendensi yang terjadi kemungkinan besar menurut saya bisa saja terjadi pelemahan, dan pelemahan yang paling bisa diperoleh adalah dia belum bisa sampai di 1800 rekan trader. 1800 mungkin besok ya atau lusa, tapi dia masih bisa di seputaran 1801. Dia belum sampai di 1800 seperti yang telah saya bilang di sini. Oleh karena itu ya,
Oleh karena itu skenario yang pertama yang bisa saya lihat adalah dia ini akan mencoba naik melewati 1813 dan dia akan mencoba sampai di sini, sorry. Oke. Dia akan, sorry ini saya hapus dulu, ini salah ini. Menurut skenarionya kalau saya bilang dia akan mencoba naik dulu sampai di sekitaran sini rekan trader ya. Dia akan coba melewati 1811 dan dia akan mencoba sampai ke 1817 ya. Ini skenario pertama. Ya, skenario pertama saya tulis dulu skenario pertama. Oke. Skenario pertama. Nah, sini ya rekan trader ya. Nah, apabila memang dia menembus 1813, otomatis dia akan menuju di titik tertingginya 1817 ya, itu pasti ya, itu pasti. Untuk bisa sampai ke 1822 menurut saya terlalu tinggi. Nah, tapi apabila dia tidak bisa menembus 1813, artinya kan dia tidak akan sampai ke 1817. Apa yang terjadi pada skenario kedua? Skenario kedua adalah dia akan mengalami pelemahan rekan trader dan tidak tertutup kemungkinan pelemahan itu bisa sampai ke 1801. Ini skenario kedua ya. Ini skenario kedua. Nah, saya coba tulis dulu skenarionya. Oke, nah ini skenario kedua. Nah, skenario kedua. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Oleh karena itu secara langsung saya bisa bilang bahwa hari ini pergerakan emas menuju pasar Amerika masih terus berjalan. Emas memang mempunyai peluang untuk naik sampai 1813 dan tidak tertutup kemungkinan sampai 1817. Akan tetapi apabila dia tidak bisa menembus level 1813 ya, dia akan mengalami pembalikan arah dan tujuan yang paling bisa terjadi adalah sudah barang tentu. Dia akan turun dulu melewati 1807, kembali lagi dia akan turun 1806 dan kembali lagi dia menuju ke 1801 ya. Untuk 1800 menurut saya sulit untuk tercapai, mungkin besok, tapi kalau untuk hari ini sulit untuk bisa tercapai. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah ya. Demikianlah kupas tuntas gold kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kupas tuntas gold berikutnya. Salam profit Indonesia.